Samaratungga. Sri Maharaja Samaratungga, atau kadang ditulis Samaratungga, adalah raja kerajaan Medang dari Wangsa pada masa Raja Samaratungga. Untuk memperkuat aliansi antara Wangsa Shailendra dengan penguasa Sriwijaya terdahulu, Samaratungga menikahi Dewi Taraf Putri Darmasetu. Dari pernikahan itu Samaratungga memiliki seorang putra pewaris tahta, Balaputra Dewa, dan Pramudawardhani yang menikah dengan Rakai Pikatan putra Sri Maharaja Rakai Garung, Raja kelima Kerajaan Medang. Nama Samaratungga terdapat dalam Prasasti Kayumwungan atau Prasasti Karangtengah. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani yang meresmikan sebuah jinalaya yang sangat indah. Prasasti ini dianggap berhubungan dengan tata cara perawatan Borobudur. Prasasti Kayumwungan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berbahasa Sanskerta. Prasasti Kayumwungan sebagaimana disinggung di atas, sedangkan bagian kedua berbahasa Jawa kuno yang dikeluarkan oleh Rakai Patapan Empu Palar. Jinalaya adalah tata cara atau panduan yang dibuat penguasa pada saat itu untuk merawat bangunan suci. Biasanya jinalaya selalu berkaitan dengan tanah perdikan, yaitu tanah atau wilayah yang bebas pajak bagi kampung atau masyarakat sekitar bangunan suci. Masyarakat yang bertugas untuk merawat bangunan suci dibebaskan dari membayar pajak. Wilayah dengan perlakuan khusus itu disebut dengan Sima Swatantra. Hampir di setiap penguasa baru pada sejarah kerajaan di Tanah Jawa, penguasa atau raja membuat deklarasi tentang perawatan bangunan suci. Jika ada angka tertera pada prasasti tersebut, itulah saat deklarasi dilakukan. Disebutkan, tokoh Empu Palar menghadiahkan beberapa wilayah sebagai Sima Swatantra untuk ikut serta merawat bangunan suci dengan tata cara yang disebut jinalaya. Sejarawan De Kasparis menganggap tokoh Rakai Patapan Empu Palar adalah Raja Bawahan Samaratungga. Nama lengkapnya ditemukan dalam prasasti Gandasuli, yaitu Dangkarayan Patapan seputar Rakai Patapan Empu Palar Sida Busu Pelar. Prasasti yang dan menyebutkan adanya istilah kerajaan. Jadi, menurut De Kasparis, Empu Palar pada tahun itu melepaskan diri dari kekuasaan Samaratungga. De Kasparis juga menemukan bahwa dalam prasasti Kedu terdapat informasi tentang desa Guntur yang masuk wilayah tanah perdikan Garung, serta masuk pula wilayah Patapan sebagai daerah Sima Swatantra. Atas dasar ini, Rakai Patapan dianggap identik dengan Sri Maharaja Rakai Garung dalam daftar para raja versi prasasti Mantiasi. Rakai Garung adalah raja sebelum Rakai Pikatan, yang merupakan menantu Samaratungga. Kesimpulannya ialah, Rakai Patapan Empu Palar pada tahun 824 masih menjadi bawahan Samaratungga. Ia sudah membangun kerajaan sendiri dan memakai gelar Maharaja Rakai Garung. Putranya bernama Rakai Pikatan Empu Manuku menikah dengan Pramodawardhani putri Samaratungga sehingga bisa mewarisi tahta kerajaan Medang. Teori De Kasparis ini ditolak oleh Slamet Muljana. Menurutnya, Prasasti Gondosuli dikeluarkan ketika Empu Palar sudah meninggal. Gelar terakhirnya menurut prasasti itu ialah Haji, yaitu gelar untuk raja bawahan di bawah Maharaja. Jadi Haji Rakai Patapan tidak mungkin sama dengan Maharaja Rakai Garung. Selain itu, disebutkan pula bahwa anak-anak Empu Palar semuanya perempuan, jadi tidak mungkin ia berputra Rakai Pikatan. Ditinjau dari tata bahasa prasasti Gondosuli, tokoh Empu Palar diperkirakan berasal dari Pulau Sumatera. Dalam prasasti Munduan diketahui yang menjabat sebagai Rakai Patapa adalah Empu Manuku. Kemudian pada prasasti Kayumwungan dijabat oleh Empu Palar. Namun, pada prasasti Tulang Air Empu Manuku kembali memimpin daerah Patapan. Kesimpulannya ialah, Empu Manuku mula-mula menjabat sebagai Rakai Patapan. Kemudian ia diangkat oleh Maharaja Samaratungga sebagai Rakai Pikatan, sehingga jabatannya digantikan oleh Empu Palar, seorang pendatang dari Sumatera. Atas jasa-jasa dan kesetiaannya, Empu Palar kemudian diangkat sebagai Raja Bawahan bergelar Aji atau Haji. Rakai Pikatan Empu Manuku berhasil menikahi Pramodawardhani sang putri mahkota. Ia bahkan berhasil menjadi Raja Kerajaan Medang sepeninggal Samaratungga. Kemudian setelah Empu Palar meninggal, daerah Patapan kembali diperintah olehnya. Mungkin dijadikan satu dengan Pikatan.
Sri Maharaja Rakai Garung adalah raja kelima Kerajaan Medang dalam daftar para raja versi Prasasti Mantiasih. Pada Prasasti Pengging juga ditemukan istilah Rakrian I Garung, namun tidak diketahui siapa nama aslinya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, De Kasparis menganggap Rakai Garung identik dengan Rakai Patapan Empu Palar. Namun, teori ini ditolak Slamet Muljana identifikasi dengan Rakai Garung berdasarkan analisis perbandingan Prasasti Gondosuli, Kayumwungan, dan Mantiasih. Menurut Prasasti Mantiasih, Maharaja Rakai Garung memerintah Kerajaan Medang sebelum Rakai Pikatan. Maka, tokoh yang mungkin identik dengannya adalah Maharaja Samaratungga, bukan Empu Palar yang hanya bergelar haji. Jadi, menurut teori ini, sebelum menjadi raja di Kerajaan Medang, Samaratungga lebih dahulu menjabat sebagai kepala daerah di Garung, bergelar Rakrian I Garung atau Rakai Garung. Hubungan dengan Balaputra Dewa berdasarkan Prasasti Nalada. Balaputra Dewa adalah Raja Swarnatwipa, Kerajaan Sriwijaya, dan putra dari Samaragrawira. Berdasarkan kemiripan nama, De Kasparis menyamakan Samaragrawira ini dengan Samaratungga, yang selanjutnya dipopulerkan oleh para sejarawan lainnya, misalnya Dr. Bos. Teori ini menganggap bahwa sepeninggal Samaratungga, terjadi perang saudara memperebutkan tahta antara Balaputra Dewa melawan Rakai Pikatan, suami saudarinya, Pramodawardhani. Balaputra Dewa yang kalah kemudian menyingkir ke Sumatera. Slamet Muljana menolak identifikasi Samaratungga dengan Samaragrawira. Ia berpendapat bahwa Prasasti Kayumwungan menyebutkan Samaratungga memiliki seorang putri saja, yaitu Pramodawardhani. Menurut Slamet Muljana, Balaputra Dewa tidak memiliki hak atas tahta Jawa karena ia hanyalah adik Samaratungga, bukan putranya. Dengan kata lain, Samaragrawira adalah ayah dua orang putra, yaitu Samaratungga dan Balaputra Dewa. Mungkin Balaputra Dewa menyingkir ke Sumatera bukan karena kalah perang, tetapi karena ia memang tidak memiliki hak atas tahta Jawa. Benteng pertahanan Balaputra Dewa sewaktu berperang melawan Rakai Pikatan diperkirakan berada di bukit dekat situs Boko. Namun, prasasti-prasasti yang ditemukan di bukit tersebut menyebutkan bahwa musuh Rakai Pikatan adalah tokoh yang bernama Rakai Walaing Empu Kumbayoni. Analisis terhadap prasasti-prasasti yang ditemukan di sekitar situs Baka tersebut dilakukan oleh Pusponegoro dan Noto Sutanto. Apabila teori Slamet Muljana benar, bahwa Samaratungga identik dengan masa pemerintahan Rakai Garung, maka tokoh ini diperkirakan naik tahta Kerajaan Medang sebelum tahun 819 Prasasti Pengging. Pendeklarasian perawatan bangunan suci yang saat ini bernama Borobudur dan dilakukan oleh Pramodawardhani sang putri mahkota Prasasti Kayumwungan. Pada tahun ini Samaratungga dipastikan masih hidup. Kemudian, Prasasti Kahulunan tahun 842 menyebut adanya tokoh Sri Kahulunan yang telah menetapkan beberapa desa sebagai daerah perdikan untuk merawat Kamulan Bumi Sambara, penyebutan untuk bangunan suci, dalam hal ini Borobudur. Ada dua versi penafsiran tokoh Sri Kahulunan ini, yaitu Permaisuri atau Ibu Suri. Nama Samaratungga tidak disebut dalam prasasti itu sehingga ia diperkirakan sudah meninggal. Saat itu diperkirakan masa pemerintahan Rakai Pikatan. Apabila Sri Kahulunan bermakna Permaisuri, berarti ia adalah Pramodawardhani. Sedangkan apabila bermakna Ibu Suri, berarti ia adalah Permaisuri Samaratungga. Jadi kesimpulannya, pemerintahan Samaratungga diperkirakan terjadi sebelum keruntuhan Wangsa Shailendra. Oleh para sejarawan dianggap dimulai dengan adanya perbedaan agama antara pihak penguasa yang beragama Buddha dengan masyarakat awam yang memeluk agama Shiva. Hal ini menjadi faktor terjadinya ketidakstabilan di Jawa Tengah. Untuk memantapkan posisinya di Jawa Tengah, Raja Samaratungga menikahkan putrinya Pramodawardhani dengan anak Garung yang bernama Rakai Pikatan yang waktu itu menjadi Pangeran Wangsa Sanjaya. Sejak itu pengaruh Sanjaya yang bercorak agama Shiva mulai dominan di Mataram, menahan masuknya pengaruh ajaran Buddha. Rakai Shailendra Pikatan bahkan menyerang Balaputra Dewa, yang merupakan paman atau saudara Pramodawardhani. Sejarah Wangsa Shailendra berakhir pada tahun 850, yaitu ketika Balaputra Dewa melarikan diri ke Suwarnadwipa yang merupakan negeri asal ibunya.
Catatan di atas adalah versi sejarawan yang ada saat ini, dan harus diklarifikasi, direvisi ulang. Apakah benar demikian? Setelah terusirnya Wangsa Syailendra dari Jawa Tengah, Munoz beranggapan berakhir pula kekuasaan Sriwijaya atas Jawa selama 1 abad. Munoz beranggapan bahwa orang-orang Jawa pengikut Balaputradewa merasa terancam dan akhirnya menyingkir, mengungsi ke Jawa Barat untuk mendirikan kerajaan Banten Girang. Hal ini berdasarkan temuan arca-arca di situs Gunung Pulasari, Banten Girang. Atau arca-arca itu memang sudah ada terlebih dahulu sebelum para pengikut Balaputradewa datang, karena masyarakat Pulau Jawa sudah menganut ajaran asli yang disebut dengan ajaran Siwa. Di sini para sejarawan terlihat bingung dalam menulis catatan sejarah, seperti yang beredar saat ini. Karena mereka telah menganggap kerajaan tersebut di atas menganut ajaran Buddhisme atau Hinduisme. Klarifikasinya. Ajaran Siwa di sini bukan berarti agama Hindu, karena agama Hindu sendiri yang dianggap bernama Hindu di India baru dikenal pada abad setelah kerajaan yang ada di Jawa. Sementara itu, sejarawan seperti Purbacaraka dan Bukhari percaya bahwa hanya ada satu wangsa yaitu Syailendra, dan tidak pernah disebutkan Sanjaya Famka dalam prasasti apapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam wangsa Syailendra. Di sini jelas bahwa sejarawan seperti Purbacaraka dan Bukhari menyiratkan bahwa ajaran Siwa adalah ajaran yang dianut oleh Wangsa Syailendra. Bahwa telaah akademik di antaranya membuktikan bahwa ajaran Siwa bukan Hindu atau Wangsa Syailendra tidak menganut Buddha. Secara tradisional, selama ini kurun kekuasaan Syailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dan hanya terbatas di Jawa Tengah, tepatnya di dataran Kedu, dari masa kekuasaan Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran Slamet Muljana yang menganggap Panangkaran sebagai Raja Syailendra pertama yang naik tahta. Akan tetapi penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan prasasti Sojomerto serta kelanjutan Syailendra di Sriwijaya mengusulkan bahwa masa kekuasaan Wangsa Syailendra berlangsung jauh lebih lama. Dari pertengahan abad ke-7, perkiraan dituliskannya prasasti Sojomerto, hingga awal abad ke-11 Masehi, jatuhnya Wangsa Syailendra di Sriwijaya akibat serangan Cholamandala dari India. Dalam kurun waktu tertentu, Wangsa Syailendra berkuasa baik di Jawa Tengah maupun di Sumatera. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Syailendra memungkinkan bergabungnya dua keluarga kerajaan dengan Wangsa Syailendra. Akhirnya berkuasa baik di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah sekaligus di Sriwijaya, Sumatera. Para sejarawan telah mencoba untuk merekonstruksi kembali urutan daftar silsilah raja-raja Syailendra, meskipun satu sama lain mungkin tidak sepakat. Misalnya, Slamet Muljana meneruskan teori dinasti kembar Bos. Berpendapat bahwa anggota Wangsa Syailendra pertama yang berhasil menjadi raja adalah Rakai Panangkaran. Sementara itu, Purbacaraka berpendapat bahwa Wangsa Sanjaya itu tidak pernah ada. Dengan kata lain, Wangsa Sanjaya juga merupakan anggota Wangsa Syailendra. Bukhari mencoba menyusun tahap awal perkembangan Wangsa Syailendra berdasarkan penafsiran atas prasasti Sojomerto. Sementara Purbacaraka mencoba menyusun daftar raja penguasa Syailendra pada periode menengah dan lanjut berdasarkan hubungannya dengan tokoh Sanjaya, beberapa prasasti Syailendra, serta penafsiran atas naskah Carita Parahyangan. Akan tetapi banyak kebingungan yang muncul karena nampaknya Wangsa Syailendra berkuasa atas banyak kerajaan, Kalingga, Medang, dan Sriwijaya. Akibatnya nama beberapa raja nampak tumpang tindih dan berkuasa di kerajaan-kerajaan ini secara bersamaan. Tanda tanya menunjukkan keraguan atau dugaan, karena data atau bukti sejarah sahih masih sedikit ditemukan dan belum jelas terungkap. Kita akan klarifikasi hal lain lagi. Benarkah Borobudur menganut ajaran Buddha yang terlahir di India? Mari kita simak telaah dan kajian akademiknya. Asin Jinarakhita. Beku Asin Jinarakhita, lahir de Boanan, juga dikenal sebagai Sukong, lahir di Bogor, Indonesia, tanggal 23 Januari tahun 1923, meninggal pada usia 79 tahun di Jakarta, tanggal 18 April tahun 2002.
Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan agama Buddha di Indonesia modern dan orang Indonesia pertama yang menjadi biksu setelah 500 tahun runtuhnya Kekaisaran Majapahit ketika ia ditahbiskan pada tahun 1953. Pada tanggal 17 Januari tahun 1955 ia kembali ke Indonesia setelah mempelajari Dhamma di Burma. Selama beberapa bulan ia menjalani vipassana di Pusat Pelatihan Meditasi Mahasana Sasana Yehta, Rangoon. Dalam waktu kurang dari sebulan ia membuat kemajuan pesat. Asin Jinarakhita menerima bimbingan khusus dari Yau Nyanutara Sayadaw pada tanggal 23 Januari tahun 1954. Sramanera Tichen sekali lagi ditahbiskan sebagai Sramanera menurut tradisi Theravada dan pada sore hari ia dibebaskan untuk menjadi seorang beku. Iyani Aga Mahapandita U Asin Sobana Mahatera, atau lebih dikenal sebagai Mahasi Sayadaw menjadi guru spiritual utamanya Upajaya. Gurunya juga memberi nama Jinarakhita, mengatakan Asin sendiri adalah gelar yang ia terima sebagai seorang beku yang pantas mendapatkan penghormatan khusus. Asin Jinarakhita tinggal di Burma untuk sementara waktu untuk lebih jauh mengeksplorasi Dharma dan meditasinya. Kembalinya ke Indonesia membawa kegembiraan tersendiri bagi simpatisan Buddha di Indonesia. Dia melihat sejarah dirinya yang telah diajarkan di bawah bimbingan guru-guru dari sekolah Mahayana dan Theravada. Menurutnya, agama Buddha tidak boleh dibagi menjadi sekte yang berbeda. Dari berbagai penelitian teks-teks kuno dalam buku, Sanghyang Kamahayanikan oleh para sarjana Buddhis Indonesia pada saat itu. Penggalian yang paling penting adalah konsep ketuhanan dalam agama Buddha yang diadopsi oleh para leluhur bangsa Indonesia. Hyang Widi Tunggal. Salah satu karya agung yang ditinggalkan oleh Beku Asin Jinarakhita adalah Budayana di Indonesia. Beku Asin Jinarakhita memperkenalkan Adi Buddha Sanghyang sebagai konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Istilah Sanghyang Adi Buddha dinyatakan sebagai Tuhan dalam Buddhisme Indonesia. Sehingga agama Buddha secara hukum diakui oleh Republik Indonesia, setelah semakin banyak umat Buddha dan banyak siswa ditahbiskan sebagai upasaka. Bante Asin mendirikan Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia, PUUI, pada bulan Juli tahun 1955 di Semarang. Pada tahun 1979 PUUI mengubah namanya menjadi Majelis Budayana Indonesia. Kemudian, beberapa dari mereka mempertanyakan doktrin Sanghyang Adi Buddha. Salah seorang muridnya bernama Ong Tiang Biawo ditahbiskan sebagai Samanera dan akhirnya menjadi Jinaputa Beku. Setelah jumlah biksu di Indonesia mencapai 5 orang, Bante Asin kemudian mendirikan Sangha Suci Indonesia. Pada tahun 1963, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Supreme Sangha Indonesia. Ketika dia menjadi anagarika, dia mencetuskan ide brilian untuk mengadakan upacara Tri Suci Waisak secara nasional di Borobudur. Akhirnya pada tanggal 22 Mei tahun 1953 acara ini berhasil dilaksanakan. Filosofi asli dari kepulauan di Nusantara Indonesia terdahulu sebelumnya adalah Dharma. Sudah ada sebelum agama imigran memasuki negara ini, Dharma, filosofi yang mendasari agama-agama Timur, Hindu, Buddha, Jainism, Sikhism dan Zoroaster. Gambaran lengkap di Borobudur dilestarikan dengan sempurna dalam budaya Bali. Borobudur tidak didasarkan pada filosofi dari India, tetapi ajaran yang disimpan dan diilustrasikan di sini mendasari ajaran yang telah tumbuh di sana. Klarifikasi selanjutnya tentang tahapan pembangunan Borobudur. Benarkah demikian? Tertulis dan sudah terpublikasi seperti ini. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Pendapat Dumarkei Candi Borobudur didirikan dalam 5 tahap pembangunan yaitu tahap 1780 Masehi, tahap 2 dan 3 792 Masehi, tahap 4 824 Masehi. Tahap 5833 Masehi. Angka tahun di atas adalah angka tahun versi catatan sejarah yang harus kita klarifikasi. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Benarkah?
Mari kita kaji dan klarifikasi secara akademik. Beku Asin Jinarakkhita adalah budayana di Indonesia. Beku Asin Jinarakkhita memperkenalkan Adi Buddha Sang Hyang sebagai konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Ketika dia menjadi anagarika, dia mencetuskan ide brilian untuk mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur. Akhirnya pada tanggal 22 Mei tahun 1953 acara ini berhasil dilaksanakan setelah agama Buddha secara hukum diakui oleh Republik Indonesia. Artinya, Borobudur dianggap atau terpublikasi berdasar Buddha Mahayana. Pada saat setelah Asin Jinarakkhita pada tanggal 22 Mei tahun 1953 melaksanakan acara Trisuci Waisak di Borobudur. Dalam penjelasan di atas tentang Wangsa Sailendra juga telaah serta kajian beberapa prasasti sudah jelas bahwa para raja yang disebutkan di atas tidak beragama Buddha Mahayana. Jadi, teks atau kalimat memuliakan agama Buddha Mahayana adalah gugur dan perlu dirubah. Kajian ulang. Benarkah Candi Borobudur didirikan dalam 5 tahap pembangunan? Pada teks pendapat Dumarkei, Candi Borobudur didirikan dalam 5 tahap pembangunan yaitu tahap 1 780 Masehi, tahap 2 dan 3 792 Masehi, tahap 4 824 Masehi, tahap 5 833 Masehi. Kajian terhadap tahapan dan tahun pembangunan yang diperkirakan oleh Dumarkei. Kita akan melihat siapa yang berkuasa dan apa yang terjadi pada tahun yang dianggap tahap membangunnya. Tahap 1 780 Masehi. Tertulis, pada tahun 775 M sampai dengan tahun 800 M. Kerajaan yang berkuasa di sekitar Borobudur adalah Kerajaan Mataram. Nama tokoh pada masa ini adalah Dharanindra, dalam catatan sejarah juga berkuasa di Sriwijaya, Sumatera, menyerang dan menaklukkan Ligor dan Kamboja Selatan Chenla 790. Catatan prasasti pada masa ini adalah Prasasti Kelurak 782, Prasasti Ligor B, sekitar 787. Dharanindra. Dharanindra adalah raja dari Wangsa Sailendra di Tanah Jawa, namanya ditemukan dalam Prasasti Kelurak dengan gelar Sri Sanggrama Dananjaya. Berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Semenanjung Malaya dan daratan Indochina. Sejarawan Slamet Mulyana menyebut Dharanindra identik dengan Sri Maharaja Rakai Panunggalan, raja ketiga Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau Kerajaan Mataram kuno. Dalam Prasasti Ligor, prasasti ini ada 2 sisi, memuat istilah Sarwai Madawimatana. Menurut sejarawan George Coedes, istilah ini dikeluarkan oleh Maharaja Wisnu. Menurut teori Slamet Muljana, Dharanindra sebagai Raja Jawa telah berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya termasuk daerah bawahannya di Semenanjung Malaya. Prasasti Ligor adalah prasasti yang berisi puji-pujian untuk dirinya sebagai penjelmaan Wisnu. Ada perbedaan pemahaman antara sejarawan Coedes dan Slamet dalam pengertian Maharaja Wisnu, yaitu anggapan Maharaja Wisnu adalah ayah dan Maharaja Wisnu adalah dirinya sendiri Dharanindra. Yang menjadi catatan besar dalam bahasan di atas adalah kata Wisnu. Dalam ajaran Buddha tidak ditemukan kata Wisnu. Kata Wisnu, kata yang selalu akrab dengan Siwa yaitu pemahaman dan falsafah asli Nusantara. Ajaran bijak sang pemberi cahaya yaitu ajaran bijak sang matahari dengan Siwa sebagai pengejawantahannya. Simbol ini tergambar pada lambang kerajaan Majapahit. Inilah Dharmik original. Inilah ajaran asli Nusantara Indonesia terdahulu, yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali dan tergambar di Borobudur. Tercantum di relief dasar yang kini tertutup dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana. Di sini jelas bahwa Raja Dharanindra, raja dari Wangsa Sailendra di Tanah Jawa menganut ajaran asli Nusantara. Jadi, bagaimana seorang raja akan membangun candi yang dianggap candi Buddha sementara dia sendiri penganut ajaran Siwa, apalagi diketahui dari prasastinya tentang puji-pujian terhadap diri terlihat jelas. Kesimpulan yang didapat terhadap Raja Dharanindra adalah beliau seorang penganut ajaran Siwa diketahui dengan istilah Wisnu, inilah Dharmik original.
dan Borobudur ada sebelum Wangsa Sailendra ada. Hal ini adalah tempat peribadatan bahkan monumen agama Siwa, yaitu agama asli Nusantara ajaran bijak sang pemberi cahaya ajaran sang matahari sebagai kiblat dengan Siwa sebagai pengejawantahannya. Raja Daranindra jelas beragama bukan Buddha apalagi beragama Hindu. Daranindra menganut ajaran yang sudah ada terdahulu sebelum kerajaan itu ada. Borobudur yang ada di wilayah kerajaan adalah bangunan yang telah ada terlebih dahulu, dengan pemikiran bahwa bangunan megah seperti Borobudur dan penuh dengan nuansa agamis tentunya menandakan bahwa bangunan itu sudah lama ada. Raja Daranindra tidak memulai membangun Borobudur dengan alasan jika saat itu sang raja memulai membangun Borobudur tentu nama perancang atau arsiteknya akan diketahui. Ada namanya dan pasti tercatat siapa arsiteknya. Jika pada masa itu Daranindra memprakarsai pembangunan Borobudur, tentu dan pasti banyak bangunan yang tercatat dibangun pada masanya dan tercatat bangunan apa yang dibangun. Tentu ini akan tercatat dan tercantum dalam prasasti. Mengingat tulisan pada prasasti Ligor yang dianggap dibuat oleh Daranindra yang tampak jelas berisi puji-pujian terhadap dirinya, dan jika benar Borobudur diprakarsai olehnya tentu nama dan bangunan akan tercatat atau dibuatkan prasastinya. Kita akan lihat prasasti Kelurak apakah pada prasasti ini ada hal yang mendukung tentang pembangunan tahap pertama Borobudur oleh Raja Daranindra. Prasasti Kelurak adalah sebuah prasasti tertulis angka 704 Saka yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan skrip Pranagari, ditemukan di dekat Lumbung Kuil di Desa Kelurak terletak tidak jauh utara dari Prambanan, Jawa Tengah, Indonesia. Tulisan-tulisan di prasasti itu ditemukan dalam kondisi yang buruk dengan beberapa bagian yang tidak jelas dan tidak terbaca. Sejarawan hanya bisa menerjemahkan informasi utama prasasti. Prasasti menyebutkan tentang gedung suci untuk rumah Manjusri patung yang berisi kebijaksanaan, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Perawatan bangunan suci ini diperintahkan oleh Raja Indra, dihormati nama resminya Sri Sanggramadanan-jaya. Referensi ke dewa-dewa ini menandakan Tantrayana, Vajrayana. Kuil didedikasikan untuk Manjusri diidentifikasi sebagai Candi Sewu, yang terletak tidak jauh ke utara dari Candi Prambanan. Saat ini prasasti tersebut ditampilkan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dengan nomor inventaris nomor D44. Pada keterangan di atas prasasti Kelurak terdapat kata-kata kunci antara lain, Manjusri, Vajrayana, Tantrayana, Sangha, Brahma, Wisnu, Maheshvara, Dharma. Jadi, kesimpulan pada prasasti Kelurak, tidaklah tepat jika istilah itu dianggap sebagai pendukung untuk menunjukkan bahwa Sailendra yang tertulis pada prasasti tersebut menganut ajaran Buddha Mahayana, karena Vajrayana adalah merupakan bagian dari Mahayana. Dan Buddhis Mahayana pada tahun Sailendra berkuasa. Tidak sampai ke Nusantara, dalam catatan di atas ajaran Buddhis Mahayana hanya berkembang di India sebelum abad 1200 Masehi. Orang Tiongkok yang ke Nusantara adalah Bisu Ising yaitu pada abad 7-8 Masehi. Saat itu Ising ke Nusantara Indonesia terdahulu adalah untuk belajar, melihat, mencatat ajaran dharmik original. Bukan membawa ajaran Buddha dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Lokasi tepatnya di Sumatera yaitu di situs Muara Takus. Pada prasasti Kelurak tidak terlihat tertulis bangunan besar Borobudur, dan lebih cenderung pada bangunan Prambanan. Jadi, Raja Mataram Daranindra tidak pernah memprakarsai atau memulai untuk membangun Borobudur, sesuai telaah pada prasasti Ligor dan Kelurak. Pada kalimat yang beredar selama ini yaitu, prasasti menyebutkan tentang Buddha suci untuk rumah patung Manjusri yang berisi kebijaksanaan Buddha, Dharma, dan Sangha Trinitas sama seperti Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Adalah tidak tepat kata, Buddha, Dharma, dan Sangha dalam pemahaman Buddhis adalah berbeda pengertian dengan yang disebut sebagai Trinitas, Brahma, Wisnu dan Maheshvara. Yang ada pada pandangan Hindu, dalam hal ini adalah agama Siwa yang disebut pada masa itu. Dari dua prasasti yang disebut di atas tidak membuktikan bahwa Borobudur dibangun oleh Daranindra, bahkan memperkuat bahwa prasasti tersebut mencirikan ajaran Siwa,
yaitu ajaran yang mendasari terbentuknya agama Buddha, Jain dan Hindu adalah dharmik original. Kita akan melihat siapa yang berkuasa dan apa yang terjadi pada tahun yang dianggap tahap membangun selanjutnya. Tahap 2 dan 3 dianggap atau tertulis 792 Masehi. Pada tahun 792 Masehi, kerajaan yang berkuasa di sekitar Borobudur adalah Kerajaan Mataram. Nama tokoh pada masa ini adalah Dharanindra. Kita akan melihat siapa yang berkuasa dan apa yang terjadi pada tahun yang dianggap tahap membangunnya. Tahap 4 824 Masehi. Pada tahun 824 Masehi, kerajaan yang berkuasa di sekitar Borobudur adalah Kerajaan Mataram. Nama tokoh pada masa ini adalah Samaragrawira, juga berkuasa di Sriwijaya, Sumatera, dalam catatan daerah kekuasaannya Kamboja. Memerdekakan diri pada tahun 802 Masehi. Catatan prasasti pada masa ini adalah Prasasti Ligor B sekitar tahun 787 Masehi. Kata kunci adalah Samaragrawira. Berdasarkan Prasasti Kayumwungan 824 M, Samaragrawira mempunyai putra Samaratungga dan ia mempunyai putri Pramawardhani, tentunya mempunyai falsafah yang tidak beda dengan pendahulunya yaitu pemahaman dan falsafah asli Nusantara, dharmik original. Ajaran bijak sang pemberi cahaya yaitu ajaran bijak sang matahari dengan Siwa sebagai pengejawantahannya yang oleh sejarawan menyebut sebagai ajaran Siwa untuk membedakan dengan ajaran Hindu pada masa abad 19 Masehi, juga bukan Buddha. Sejatinya inilah dharmik original. Prasasti Kayumwungan. Prasasti Kayumwungan adalah sebuah prasasti pada 5 buah penggalan batu yang ditemukan di Dusun Karangtengah, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti ini ditulis dengan aksara Jawa Kuna dengan mempergunakan 2 bahasa. Baris pertama sampai 24 dalam bahasa Sanskerta, tertulis Samaratungga dengan anaknya Pramodawardhani, sebagai raja dan putranya. Baris kalimat yang berbahasa Jawa Kuna, menyebutkan bahwa pada 10 Krenapaksa bulan Jeyesta tahun 746 Saka. Rakai Patapan Pupalar meresmikan tanah sawah di Desa Kayumwungan menjadi tanah sima atau tanah perdikan daerah bebas pajak. Tertulis juga kalimat Jinalaya, Wenuwana dan tersirat pengertian suatu tempat untuk menempatkan abu jenazah Raja Indra. Perhatikan untuk kita kaji. Pada baris tersebut tertulis kalimat Jinalaya, Wenuwana. Mengapa pada bagian ini ditulis dengan bahasa Jawa atau bahasa lokal? Jawabnya, karena ini diperuntukkan untuk orang lokal yang akan merawat. Jadi pengertian Jinalaya adalah tata cara merawat tidak membangun. Karena jika ditafsirkan membangun, kata Wenuwana atau hutan bambu adalah menjelaskan posisi atau tempat candi yang sudah ada. Raja Indra adalah sebutan dengan bahasa penghormatan untuk para raja yang akan wafat dan abunya ditempatkan di bangunan suci. Kata Indra mempunyai pengertian cahaya, yaitu personifikasi manusia yang melaksanakan pengabdian dan perlambang wakil dari sang pemberi cahaya, yaitu sang matahari. Inti dari isi prasasti Kayumwungan adalah deklarasi perawatan Kamulan Bumi Sambara oleh Empu Palar atau Samaratungga kepada penerusnya Pramodawardhani untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan ayahnya yaitu merawat bangunan suci. Dengan menetapkan Sima Swatantra, bahasa sekarang adalah SOP, Standard of Procedure untuk maintenance atau perawatan bangunan suci. Dengan menghadiahkan beberapa desa untuk merawat Kamulan Bumi Sambara. Empu Palar atau Samaratungga juga menetapkan Jinalaya. Jinalaya adalah sebutan untuk prosesi atau tata cara merawat bangunan suci. Pada bahasan tahun yang dianggap tahap 4 pembangunan Borobudur yaitu tahun 824 Masehi. Dan prasasti yang berangka tahun adalah Prasasti Kayumwungan, terbukti pada prasasti tersebut tidak menjelaskan tentang pembangunan Borobudur, bahkan terlihat jelas prasasti tersebut adalah deklarasi perawatan dan bukan membangun. Kita akan melihat siapa yang berkuasa dan apa yang terjadi pada tahun yang dianggap tahap membangunnya. Tahap 5 833 Masehi. Kerajaan yang berkuasa di sekitar Borobudur adalah Kerajaan Mataram. Nama tokoh pada masa ini adalah Samaratungga, juga berkuasa di Sriwijaya, Sumatera. Dalam catatan kekuasaannya berakhir pada 833 Masehi.
Catatan prasasti pada masa ini adalah prasasti Karangtengah atau Kayumwungan. Kerajaan yang berkuasa di sekitar Borobudur adalah Kerajaan Mataram. Nama tokoh pada masa ini adalah Pramodawardhani, berkuasa mendampingi suaminya Rakai Pikatan. Juga berkuasa di Sriwijaya, Sumatera, dalam catatan mengalahkan dan mengusir Balaputra Dewa yang menyingkir ke Sumatera, Sriwijaya. Catatan prasasti pada masa ini adalah Prasasti Siwagra. Kata kunci adalah Samaratungga, Prasasti Kayumwungan, Pramodawardhani, Prasasti Siwagra. Mari kita lihat dan perhatikan satu persatu kata bercetak tebal di atas tadi. Apakah benar pada tahun tersebut nama tokoh dan prasasti tersebut membuktikan Borobudur dibangun dan berakhir di tahap dan tahun tersebut? Nama Samaratungga terdapat dalam Prasasti Kayumwungan atau Prasasti Karangtengah yang hampir di setiap penguasa baru pada sejarah kerajaan di Tanah Jawa, penguasa atau raja membuat deklarasi tentang perawatan bangunan suci. Jika ada angka tertera pada prasasti tersebut, itulah saat deklarasi dilakukan. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani yang meresmikan Jinalaya. Prasasti Kayumwungan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berbahasa Sanskerta sebagaimana disinggung di atas, sedangkan bagian kedua berbahasa Jawa kuno yang dikeluarkan oleh Rakai Patapan Empu Palar. Jinalaya adalah tata cara atau panduan yang dibuat penguasa pada saat itu untuk merawat bangunan suci. Jinalaya berkaitan dengan tanah perdikan, yaitu tanah atau wilayah yang bebas pajak bagi masyarakat sekitar bangunan suci. Masyarakat yang bertugas untuk merawat bangunan suci dibebaskan dari membayar pajak. Wilayah dengan perlakuan khusus itu disebut dengan Sima Swatantra. Disebutkan, tokoh Empu Palar menghadiahkan beberapa wilayah sebagai Sima Swatantra untuk ikut serta merawat bangunan suci dengan tata cara yang disebut Jinalaya. Sejarawan Dekasparis menganggap tokoh Rakai Patapan Empu Palar adalah Raja Bawahan Samaratungga. Nama lengkapnya ditemukan dalam Prasasti Gandasuli, yaitu Dangkarayan Patapan seputar Rakai Patapan Empu Palar Sida Busu Pelar. Prasasti yang menyebutkan adanya istilah kerajaan. Jadi, menurut Dekasparis, Empu Palar pada tahun itu melepaskan diri dari kekuasaan Samaratungga. Dekasparis juga menemukan bahwa dalam Prasasti Kedu terdapat informasi tentang Desa Guntur yang masuk wilayah Tanah Perdikan Garung, serta masuk pula wilayah Patapan sebagai daerah Sima Swatantra. Atas dasar ini, Rakai Patapan dianggap identik dengan Sri Maharaja Rakai Garung dalam daftar para raja versi Prasasti Mantiasih. Pramodawardhani, nama ini teringkas dalam inti dari isi Prasasti Kayumwungan, yaitu Deklarasi Perawatan Kamulan Bumi Sambara oleh Empu Palar atau Samaratungga kepada Pramodawardhani. Dengan menetapkan Sima Swatantra, yaitu menghadiahkan beberapa desa untuk merawat Kamulan Bumi Sambara. Prasasti Sivagra, prasasti yang bertuliskan angka 778 Saka, dikeluarkan oleh Dyah Lokapala setelah berakhirnya pemerintahan Rakai Pikatan. Prasasti ini menyebutkan deskripsi kelompok bangunan suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Prasasti ini menjelaskan pada kita bahwa yang dimaksud kelompok bangunan suci agung adalah yang berada di sekitar Prambanan. Jadi, jelas bahwa bangunan tersebut diperuntukkan untuk Dewa Siwa. Siwa adalah nama yang tidak menggambarkan ajaran Buddha. Jadi jelas pada masa Pramodawardhani tidak ditemukan tanda atau catatan tentang penyelesaian pembangunan Borobudur. Jika benar Borobudur dianggap selesai dibangun pada masa itu, tentulah ada prasasti yang menandainya. Anggapan tahapan pembangunan Borobudur oleh para ahli arkeologi. Para ahli arkeologi menduga bahwa rancangan awal Borobudur adalah stupa tunggal yang sangat besar memahkotai puncaknya. Diduga masa stupa raksasa yang luar biasa besar dan berat ini membahayakan tubuh dan kaki candi sehingga arsitek perancang Borobudur memutuskan untuk membongkar stupa raksasa ini dan diganti menjadi 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk seperti sekarang. Di sini kita dapat fahami bahwa Borobudur adalah piramida dengan bentuk punden berundak, yang identik dengan piramida yang ada di penjuru dunia. Bentuk ini adalah bentuk dasar Borobudur. Yang menjadi catatan besar adalah, kenapa relief dasar di Borobudur yang tertulis 12 kata Sevarga ditutup?
Ada kemungkinan untuk menghilangkan atau memaksakan pada publik bahwa Borobudur ini adalah berdasar Buddhism. Padahal jelas, pemahaman kehidupan setelah kematian dalam Buddhism adalah nirwana atau nibbana, bukan svarga. Berlanjut ke bagian 13. By Santo Sabah.